Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada presentasi kelompok kita pada malam hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi pembawa berkeselamatan dunia dan akhirat. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan pemaparan materi dari kelompok 4 ini, dan saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fitri Aulia sebagai pemateri pertama yang akan membahas identifikasi dan klasifikasi pembelajaran digital. Yang pertama, ada cara mengidentifikasi dan mengklasifikasi pembelajaran digital. Yang pertama itu berdasarkan media, yang kedua berdasarkan metode, dan yang ketiga berdasarkan tujuan. Yang kedua itu adapun karakteristik yang membedakan jenis pembelajaran digital. Yang pertama ada interaktivitas, yaitu seberapa besar peserta didik dapat berinteraksi dengan materi dan mengajar. Adapun fleksibilitas, yaitu tingkat kebebasan peserta didik dalam mengakses materi dan mengatur waktu belajar. Aksesibilitas, yaitu kemudahan akses terhadap materi pembelajaran melalui berbagai perangkat dan koneksi internet. Personalisasi, yaitu kemampuan sistem untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu. Kolaborasi, yaitu tingkat kesempatan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan peserta didik lain. Umpan balik, yaitu kemampuan sistem dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik. Adapun yang ketiga, pengaruh perkembangan teknologi. Internet berkecepatan tinggi, yaitu memungkinkan pembelajaran video streaming dan kelas virtual yang lancar. Perangkat seluler, yaitu meningkatkan aksesibilitas pembelajaran melalui aplikasi seluler. Kecerdasan buatan atau AI, yaitu memungkinkan personalisasi pembelajaran dan analisis dan data pembelajaran yang lebih mendalam. Realitas virtual atau VR dan realitas tertambah atau AR menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif. Cloud computing, yaitu memfasilitasi penyimpanan dan akses materi pembelajaran secara daring. Untuk memverifikasi sertifikat dan rekam jejak pembelajaran. Perkembangan teknologi terus-menerus mendorong inovasi dalam pembelajaran digital, menciptakan jenis-jenis pembelajaran baru yang lebih efektif, efisien, dan menarik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Kemudian pemateri selanjutnya dipersilahkan. Siapa tuh? Oh, kenapa tidak ada yang bicara? Tiwi. Slide Kedua itu efektivitas pembelajaran digital dalam meningkatkan hasil belajar. Satu, pembelajaran berbasis video. Untuk menyajikan materi visual dan kompleks, meningkatkan pemahaman dan retensi informasi, fleksibel dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu pembelajaran simulasi game edukasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar, memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu pembelajaran adaptif,
menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, memberikan umpan balik yang personal dan tepat waktu. Yang keempat yaitu pembelajaran kolaboratif, forum diskusi, proyek kelompok daring, meningkatkan keterampilan belajar dari satu sama lain, membangun komunitas belajar yang mendukung. Secara umum, efektivitas pembelajaran digital sangat bergantung pada satu yaitu desain pembelajaran yang baik, dua yaitu kualitas materi pembelajaran, keterampilan dan dukungan pengajar, aksesibilitas dan ketersediaan teknologi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ke pemateri berikutnya. Baik, satu, dampak pembelajaran digital terhadap metode pengajaran tradisional. Satu, pergeseran peran pengajar dari penceramah menjadi fasilitator dan pembimbing. Personalisasi pembelajaran memungkinkan pendekatan yang lebih individual dan berpusat pada peserta didik. Peningkatan keterlibatan peserta didik. Pembelajaran digital menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Pembelajaran digital juga menghadirkan tantangan, yaitu kesenjangan digital, kurangnya interaksi sosial tatap muka, kebutuhan akan keterampilan digital bagi pengajar dan peserta didik. Secara umum, efektivitas pembelajaran digital sangat bergantung pada desain pembelajaran yang baik, kualitas materi pembelajaran, keterampilan dan dukungan pengajar, aksesibilitas dan ketersediaan teknologi. Satu, dampak pembelajaran digital terhadap metode pengajaran tradisional, pergeseran peran pengajar dari penceramah menjadi fasilitator dan pembimbing. Dua, personalisasi pembelajaran memungkinkan pendekatan yang lebih individual dan berpusat pada peserta didik. Tiga, peningkatan keterlibatan peserta didik. Pembelajaran digital menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Empat, akses ke sumber belajar yang lebih luas. Peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar daring pembelajaran digital mendorong pengembangan keterampilan seperti literasi digital, pemecahan masalah, dan kolaborasi. 6. Fleksibilitas waktu dan tempat. Pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran digital juga menghadirkan tantangan, yaitu kesenjangan digital, kurangnya interaksi sosial tatap muka, kebutuhan akan keterampilan digital bagi pengajar dan peserta didik. Yang mana tadi? Ini? Di cara mengukur dan mengevaluasi efektivitas. Ini dia. Berarti makalah apa membaca? sampai situ. Sampai di mana tadi membaca? Slide berapa? Sebelum Ini? ya. Nah, oke, lanjut nih. Materi berikutnya. Mesti saya kah? Kasih Dipa. Ambil Dipa. Dari mana? Di sini. Pertama, tren dan inovasi pembelajaran digital. Tren terbaru dalam perkembangan pembelajaran digital. Yang pertama, kecerdasan buatan AI. Yang kedua, virtual reality dan augmented reality. Ketiga, pembelajaran mikro.
Ada lagi ya? Penerapan inovasi untuk meningkatkan kualitas. Pertama, personalisasi pembelajaran. AI dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu. 2. Peningkatan keterlibatan siswa. VR dan AR dan gamifikasi dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. 3. Pengembangan keterampilan abad ke-21. Pembelajaran digital dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kolaborasi. 4. Akses ke sumber belajar yang luas. Pembelajaran digital memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar daring dari seluruh dunia. 5. Pembelajaran yang lebih fleksibel. Pembelajaran digital memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Masa depan pembelajaran digital. Pertama, perkembangan teknologi yang pesat akan terus mendorong inovasi dalam pembelajaran digital. Kedua, pembelajaran digital akan menjadi semakin personal, interaktif, dan imersif. 3. AI akan memainkan peran yang semakin penting dalam personalisasi dalam personalisasi pembelajaran dan analisis data pembelajaran. 4. VR dan AR akan menjadi semakin umum dalam pembelajaran, terutama dalam bidang-bidang seperti sains, teknik, dan kedokteran. 5. Pembelajaran mikro. BIS semakin populer karena fleksibilitas dan keterlibatan mereka. Kelima, pemanfaatan data pembelajaran akan semakin penting dalam mengukur keefektifan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang lebih baik. Ada lagi atau sudah ada? Ya ada, baca saja. Implikasi sosial dan etika penggunaan pembelajaran digital. Implikasi sosial dan etika terkait privasi data dan keamanan informasi. Pertama, privasi data siswa. Kedua, keamanan informasi. 3, dampak sosial. Memastikan inklusivitas dan mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama, akses yang merata. Kedua, konten yang inklusif. 3, dukungan dan pelatihan. Mengembangkan pedoman etika untuk pembelajaran digital. Yang pertama, prinsip-prinsip etika. Kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Ketiga, penegakan dan evaluasi. Oke, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok
kami, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran digital telah mengalami perkembangan pesat dan menawarkan berbagai jenis dan metode yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, implementasi pembelajaran digital juga menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan digital, kurangnya kompetensi digital pendidik, dan masalah privasi data. Untuk memaksimalkan manfaat pembelajaran digital, diperlukan upaya kolaboratif dan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidik, dan pengembangan teknologi. Oke, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua baik ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.